Saya cari di mana kuburan yang paling tua, kuburan Yahudi yang paling tua. Ternyata saya buka literatur, itu kuburan Yahudi yang ada di Sydney, Australia, yang ada di New York, yang ada di Paris, Prancis. Ternyata kuburan Yahudi yang paling tua ada di Indonesia, di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 Jakarta Pusat. Begitu saya melihat masuk di depan, bukan seperti kuburan, ini seperti rumah elit. Begitu saya masuk, luar biasa. Dan nanti bisa kita lihat fakta-faktanya. Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, akhirnya kesempatan beberapa setelah itu saya mencoba melakukan riset. Saya cari beberapa pusat-pusat Yahudi di Indonesia, markas-markas Yahudi di Indonesia. Alhamdulillah jadi tesis. Langsung saya ada 2 profesor, saya ajukan tesis itu, judulnya Harakatus Suhyun fi Indonesia, gerakan Zionis Yahudi di Indonesia. Jadi ternyata cukup mengagetkan. Yahudi masuk ke Indonesia itu tahun 1602 Miladiyah Masehi. Ada yang sudah lahir tahun 1602 Masehi. Saya cari di mana kuburan yang paling tua, kuburan Yahudi yang paling tua. Ternyata saya buka literatur, itu kuburan Yahudi yang ada di Sydney, Australia, yang ada di New York, yang ada di Paris, Prancis. Ternyata kuburan Yahudi yang paling tua ada di Indonesia, di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 Jakarta Pusat. Begitu saya melihat masuk di depan, bukan seperti kuburan, ini seperti rumah elit. Begitu saya masuk, luar biasa. Dan nanti bisa kita lihat fakta-faktanya. Bahkan pemerintah Republik Indonesia sampai hari ini mendeteksi dan mendata orang-orang Yahudi yang ada di Indonesia sampai hari ini kurang lebih 5 ribuan. Dan mereka menguasai, benar-benar menguasai hal-hal yang strategis di Indonesia. Rata-rata Yahudi keturunan Belanda dan Yahudi keturunan Irak. Itu Yahudi yang ada di Indonesia. Bahkan di Malang itu ada markas Yahudi kurang lebih 5 hektar arealnya, disulap dengan pemukiman, disulap dengan bangunan-bangunan mewah. Ada sinagog, itu tepatnya dari Gunung Kawi itu, ya, itu kalau dari tempat yang kuburan Gunung Kawi itu perjalanan 15 menit. Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Di situ ada markas, ditulis besar-besar, Zion. Luar biasa. Bahkan saya meneliti, rata-rata mereka masuk ke markasnya jam 2 malam. Ketika umat Islam sedang terlelap tidur. Jam 2 malam. Mobilnya tidak ada letter N, kan itu di Malang kan itu. Tidak ada letter L, tidak ada. Semua letter B. Mobil Mercy, mobil-mobil mewah, bis Bluebird itu dari Jakarta. Orang bule-bule Amerika. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah salah satu contoh realitas di lapangan. Kembali ke ini, Syekh Mustafa Al-Maraghi, Allahumma yarham. Beliau mencoba meneliti dari nas-nas syar'i, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Beliau tulis 76 karakter Yahudi di dalam Al-Quran. Kesimpulannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari
kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Maraghini, yang beliau mufassir, bangsa Yahudi adalah bangsa yang paling unik dibanding bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam diri mereka terkumpul semua kejelekan, tipu daya, jiwa-jiwa teroris, rasa dengki dan konspirasi, kejahatan, kebiadaban, kebengisan, kelicikan, pengingkaran, penjarahan, keras kepala, semua sudah menjadi urat dagingnya. Bahkan Al-Quranul Karim mengungkap karakter Yahudi hampir 1 juz di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar karakter Al-Yahud, Yahudi. Artinya hal ini menunjukkan begitu besarnya perhatian Al-Quran untuk mengungkap hakikat Yahudi. Nabiullah Musa alaihissalam mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah. Tapi mereka tidak mau. Justru yang disembah adalah sapi betina. Ini yang disembah. Itulah karakter Yahudi. Bahkan Yahudi banyak di samping dia menolak apa yang diperintahkan oleh Nabiullah, mereka juga ada yang membunuh para nabi. Itulah karakter Yahudi. Makanya setiap kali kita sholat 5 waktu, kita senantiasa memohon kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa al-maghdub? Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah mengabarkan, yaitu al-Yahud, Yahudi. Itu bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ad-dallin, siapa orang-orang yang disesatkan? Rasulullah memberikan jawaban, an-Nasara, orang Nasrani. Kenapa mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 73 sampai 75 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah menegaskan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah salah satu dari yang 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Siapa yang mengkafirkan itu? Allah. Jelas sudah ya? Dari surah Al-Fatihah tadi yang bagian akhir. Siapa yang divonis oleh Allah kafir? Siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi menjadikan Uzair ibnullah, anak Tuhan. Nasrani menjadikan Isa ibnullah, anak Tuhan. Makanya Allah memberikan vonis kafir. Jadi yang memvonis kafir Yahudi dan Nasrani itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.